Setiap langkah awal memanglah berat. Berbagai pertimbangan dipertaruhkan untuk mengawali sesuatu yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan hasil akhir sebuah tujuan selalu dimulai dengan sebuah langkah awal. Tanggal 26 Agustus 2020, saya berangkat kembali dari Purwokerto ke Bogor. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di kampus. Setelah urusan selesai, saya dan beberapa teman berbincang tentang rencana pendakian yang sudah lama kami lupakan. Tercetuslah Gunung Gede. Selain tidak terlalu tinggi dan sudah buka, Gunung Gede juga tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah menghitung-hitung budget dan menyiapkan fisik, kami langsung mengontak teman kuliah yang kebetulan tinggal di Pacet Cianjur, namanya Yusuf. Dan alhamdulillah, ia bersedia untuk ikut muncak bersama satu orang lagi temannya yang sudah paham jalur. Netizen pasti bilang ini editan. Apa, Cek? Farhan culik aku dong. Ini bilang bos. Terhitung ada 4 orang yang berangkat dari Bogor. Ada saya, Alvan, Wahyu, dan Farhan. Kami satu alma mater, namun beda jurusan, dan kebetulan tinggal seasrama. Setelah uang terkumpulkan, kami mulai belanja kebutuhan-kebutuhan pendakian. Kalau kata pendaki senior, naik gunung itu mengundang bahaya, dan tidak mempersiapkan bekal dengan cukup lebih mengundang bahaya. Artinya, kami harus mempersiapkannya dengan matang-matang. Emang kan biasanya pendakian sepi di Januari sampai Maret. Karena kan gunung-gunung sebagian ada yang Ya. Nah, mulai lagi biasanya April kalau normal. Kemarin April juga masih kan. Tapi terhitung sekitar Juli pertengahan baru mulai pergerakan. Banyak ya. Ada yang beli sama sewa juga. Udah mulai pada buka kan ya. Jadi tetap pandemi tetap ngaruh ya Mas ya? Pengaruh. Pengaruh banget ya. Tapi nggak terlalu ya dinikmatin. Kita naik apa ini? Naik kolbak, losbak, Losbak. ya, langsung dipandu oleh Bang Farhan. Kita lagi di mana, Wahyu? Angkut des. Ini anak-anaknya. Tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker. Kami berangkat dari Parung Bogor naik kendaraan umum. Terhitung 2 kali naik turun sampai di Ciawi. Sempat juga kami ditipu tukang angkot yang ngasih harga seenak jidat. Yang kata Yusuf cuma 3.000, tahu-taunya dikasih harga 10.000. Tapi ya sudahlah, hitung-hitung sodakoh. Setelah itu, kami naik bus Marita jurusan Bandung dan turun di Hanjawar, dekat rumah teman kami Yusuf. Bang, jago bang. Kita bikin info karena disco terburu-buru. Tergesa-gesa, bahasa Jawanya kesusu. Akhirnya tidak jadi. Marita is the best. Marita itu 20.000. Asalnya berapa yuk? Asalnya 30.000 guys. Nggak bisa 15 sub, maaf. Alvan dan Wahyu nampaknya lelah. Mereka terlihat tidur pula saat perjalanan menuju Hanjawar. Sebaliknya,
Saya dan Farhan justru bertukar pikiran, ngobrol banyak hal tentang polarisasi masyarakat dengan munculnya istilah cebong dan kampret, disusul lagi dengan munculnya istilah gadrun yang jelas lebih memberi efek polarisasi, dan lain sebagainya. Gimana pendapatnya Bung Farhan dengan kondisi di puncak ini? Mulai berkabut kiri kanan. Kiri kanan itu ada Villa. Tapi pelangnya ada rambu-rambu Al-Amin, Ar-Rahim, pokoknya 99 nama Allah. tapi bawahnya villa kosong. Tapi tenang. Jadi masuk akal sebenarnya konsep keyakinan yin dan yang. Tingkat religiusitas setiap masyarakat itu berbanding lurus dengan kriminalitas yang terjadi. Ya. Prostitusi. Tapi Cianjur indah. Di Hanjawar, kami disambut dengan ramah oleh Yusuf dan temannya Yusuf yang ternyata bernama Mas Romzi. Selang beberapa saat, kami sampai di rumah Yusuf. Sayangnya, kami tidak bisa bertemu orang tua Yusuf sebab beliau sudah beristirahat. Maklum, kami sampai di sana sudah hampir tengah malam. Mentari telah mengintip di ufuk timur. Hawa dingin menyelimuti kami. Setelah sholat subuh, kami bergegas cek packing kembali dan sarapan pagi. Masakannya enak, khas orang Sunda. Anehnya, sambalnya tidak terlalu pedas, bahkan cenderung manis. Tapi rata-rata dari kami sakit perut yang mengharuskan kami bolak-balik ke WC. Atau mungkin ini jangan-jangan bentuk refleksi cewek Sunda yang manis tapi pedis. Entahlah, alhamdulillahnya kami dapat pulih kembali dan memulai pendakian. Kita sedang start jam berapa? Jam 7. Semoga kita sampai dengan selamat. Amin. Untuk menuju base camp terakhir pendakian, ternyata kita harus naik angkot. Untungnya Mas Romzi, temannya Yusuf ini akrab dengan tukang angkotnya. Akhirnya kami dapat membayarnya dengan harga miring. Hitung-hitung ngirit ongkos pulang. Bang Romzi. Ucapannya saya di sini juga masih banyak untuk mau itu mungkin udah pada tahu. Gunung Gede. Tak disangka, pendakian Gunung Gede ini sedang ramai-ramainya. Selain baru dibuka resmi setelah PSBB dan treknya yang cenderung pendek via Gunung Putri, Gunung Gede ini ternyata salah satu taman nasional yang dimiliki Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Bagaimana rasanya makan bala-bala di atas gunung? Kayak ya bala-bala lah, apa yang bertunggu. Bakwan. Pokoknya ya kayak rasa bakwan lah. Ekspektasiku beda coy. Ekspektasiku di gunung itu sepi. Ini kayak di taman safari aja. Rasa di gunung. Kita menuju pos 2. Ini teman-teman masih makan di pos 1. Aku jalan duluan di sini. Takut nanti malah ketinggal. Kalau ada tantangan kenapa seneng banget ya? Posisi pos 2,5 kita sepat-sepat dulu sama
Ngoskuy. Ngopi. Ngopiskuy. San. HP-mu. Kau tahu aku benci Awati. Iya. Mari. Aku tak suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention denganmu di Twitter. Kau selalu meyakinkan anjing. Bullshit anjing. Kiri. Kanan.